Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang banyak banget di-request oleh teman-teman. Ya, ini adalah brownies kukus. Tapi brownies kukus yang kali ini aku buat agak sedikit beda dengan yang lain karena ini free gluten dan high fiber. Jadi kalau dibandingkan dengan brownies kukus pada umumnya, ini jauh lebih sehat ya. Dan untuk rasanya sendiri, ini tetap enak banget. Rasanya super coklat dengan tekstur yang moist dan super lembut. Wah, pokoknya ini gak kalah enak dengan brownies kukus yang terkenal itu. Bagi yang penasaran gimana cara buatnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama, siapkan dulu bahan-bahan yang akan kita lelehkan. Di sini aku menggunakan dark coklat compound sebanyak 80 gram, yang sebelum dilelehkan aku potong-potong kecil terlebih dahulu kayak gini, agar lebih mudah meleleh. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga 40 gram mentega atau margarin dan 80 gram minyak sayur. Nah, setelah itu bahan-bahan ini kita akan lelehkan dengan cara double boiler atau ditim. Pastikan air di dalam pancinya itu udah mendidih, dan selama proses melelehkan ini gunakan api kecil agar coklatnya nggak rusak. Aduk-aduk sesekali sampai bahan-bahannya semua meleleh sempurna kayak gini. Nah, ini kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya di wadah yang lain kita kocok 4 butir telur, lalu tambahkan juga 120 gram gula. Di sini aku menggunakan gula aren, di mana gula aren memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibanding gula biasa. Salah satunya kandungan vitamin dan mineralnya. Oh ya, tadi aku tambahkan juga 1 sendok teh cake emulsifier, aku menggunakan SP. Selanjutnya di mixer dengan kecepatan tinggi, hingga mengembang kental berjejak kayak gini. Nah, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan keringnya. Di sini aku pakai 100 gram tepung mocaf. Tepung ini free gluten dan high fiber ya. Tapi kalau teman-teman gak punya dan pengen pakai tepung terigu biasa, boleh banget kok. Ayak dulu semuanya, setelah itu tambahkan 30 gram cocoa powder dan baking powder. Aku menggunakan baking powder double acting. Jangan lupa gunakan cocoa powder yang berkualitas biar rasa brownies kamu makin enak ya. Nah, setelah semua bahan-bahan keringnya ini masuk, bisa kita aduk. Di sini aku menggunakan spatula aja, menggunakan metode aduk balik atau aduk lipat. Ini untuk menjaga udara dalam adonannya nggak keluar, jadi brownies kita bisa mengembang sempurna. Nah, setelah bahan keringnya tercampur rata, ambil sedikit adonannya lalu tambahkan ke coklat serta margarin yang udah kita lelehkan tadi. Ini aku menggunakan teknik aduk pancing. Kita samakan dulu tekstur adonannya, baru masukkan ke dalam adonan inti. Ini memudahkan dalam kita mengaduk dan untuk mengurangi resiko keluarnya udara dari dalam adonan. Lagi-lagi ini berfungsi banget untuk membuat adonan kita dapat mengembang dengan baik dan mencegah bantet ya. Nah, aduk rata kembali semuanya dengan teknik yang sama dengan yang tadi, yaitu teknik folding, atau teknik lipat, atau teknik aduk balik. Nah, setelah tercampur rata kayak gini, aku bagi dua sama rata, dan dari kedua adonan ini akan aku ambil sedikit adonannya. Nah, adonan tersebut akan kita letakkan di tengahnya nanti. Untuk adonan yang aku ambil kira-kira 40-50 gram dari masing-masing adonan. Nah, adonan yang sudah aku pisahkan ini akan aku tambahkan 1 saset atau sekitar 40 gram kental manis coklat dan 1 sendok teh black cocoa powder. Nah, kalau teman-teman gak punya black cocoa powder, bisa menggantinya dengan pasta coklat ya. Jadi nanti lapisan di tengah brownies itu warnanya akan lebih gelap tapi nggak terlalu manis. Nah, selanjutnya kita taruh bagian pertama dari adonan yang sudah kita pisahkan tadi. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 cm yang sudah diolesi margarin dan dilapisi baking paper. Kukus dulu selama 15 menit di dalam kukusan yang sudah dipanaskan, lalu masukkan adonan tengah dan kukus kembali selama 7-10 menit. Nah, setelah itu baru kita masukkan lapisan yang terakhir, kukus kembali selama 20-25 menit hingga benar-benar matang. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan kukusan biasa, bisa cover tutupnya dengan kain agar nggak menetes ya uap airnya. Nah, untuk mengecek kematangannya, bisa lakukan cek tusuk kayak gini. Kalau sudah bersih, tandanya udah matang dan bisa diangkat dari kukusan. Selanjutnya untuk topping aku buat 2 glaze. Yang pertama ini glaze coklat putih, sedangkan yang kedua yaitu glaze coklat biasa. Untuk kedua glaze ini aku tinggal campurkan dengan minyak sayur sesuai dengan resep yang aku tulis di video. Lalu dilelehkan dengan cara double boiler hingga meleleh sempurna dan dinginkan. Baru bisa kita beri topping di atas kuenya setelah kuenya dalam kondisi dingin dan glaze-nya juga sudah tidak terlalu panas. Dengan kondisi glaze yang nggak terlalu panas atau sudah dingin, akan lebih mudah untuk kita mengoleskan di atas kuenya. Kalau masih panas banget tentunya akan cair banget ya teman-teman. Nah, untuk glaze putihnya aku buat gradasi kayak gini di atasnya untuk membuat pola marmer. Nah, untuk hiasannya sendiri bisa teman-teman kreasikan sesuai dengan selera masing-masing ya.
Dan ini kuenya udah selesai, biar makin rapi aku juga trim bagian pinggirannya. Dan ini dia, brownie kukus free gluten siap untuk disajikan. Dari tampilannya teman-teman bisa lihat ya, ini cantik banget. Walaupun kita hanya menggunakan bahan-bahan sederhana. Dan yang pasti rasanya juga enak banget. Untuk rasa coklat yang mantap, pastikan teman-teman menggunakan coklat yang berkualitas ya. Untuk browniesnya sendiri, ini aku potong-potong jadi 16 bagian. Tapi teman-teman bisa juga memotongnya sesuai dengan selera ya. Wah, gak sabar banget pengen nyobain gimana rasanya. Dan untuk rasanya sendiri ini enak banget. Super coklat dengan tekstur yang moist dan lembut. Wah, pokoknya kamu wajib coba deh di rumah. Terima kasih ya telah menonton, semoga bermanfaat.